Karena kan tadi sempat ngomong kalau Kak Erika nggak sempat ada ngobrol apapun ya terkait kondisinya. Enggak sih, enggak. Cuman tadi pas gue udah apa ya baca berita terus dengerin sempat podcastnya juga kayak wah mesaknya sih ini anak, kayak kasihan gitu, langsung hati gue tuh nyes gitu kan. Terus ya udah tadi gue langsung ngechat, Cak yang sabar ya, itu sih cuma itu doang sih paling. Gitu. Terus kan sekarang ada pacar barunya ya kayak Yeah. DJ Brevi itu, mungkin kakak kenal juga nggak sih sama Brevi? Nggak kenal. Nggak kenal kan maksudnya kita temenan gitu, tapi kan dulu tuh gue tuh deket sama Erika tuh zamannya pas Covid. Ya sebelumnya juga udah kenal gitu, cuman pas Covid itu kita makin dekat karena kita tuh punya hobi main game bareng. Jadi kita main game online di rumah masing-masing, tapi kita bisa ngobrol bareng dari situ, terus main basket bareng kan. Erika juga sahabatnya Daniel Wenas juga kan, jadi kan gue sama Wenas juga dekat segala macam, jadi main bareng. Nah semenjak itu ya kita sibuk masing-masing kan. Nah sampai akhirnya gue bareng sama Erika lagi waktu pas di project gue punya film. Waktu pas gue bikin film, Erika salah satu talentnya gitu, karena gue percaya karakter itu cocok dimainin sama Erika sih waktu itu gitu. Jadi kalau sekarang kan udah punya gengnya masing-masing gitu ya, temenan tetap temenan gitu. Cuman kan kayaknya yang tahu kayaknya ring satunya Erika ya gitu. Kayak yang gue lihat kan kayak Rahel V-nya yang ngasih support buat Erika gitu. Minimal gue tahu bahwa di saat Erika susah tuh ada sahabat yang nemenin dia gitu. Karena Erika tuh menurut gue tuh termasuk orang yang strong woman soalnya. Itu kayak gue sendiri juga bisa gitu. Cuman ya di kondisi saat ini siapa sih yang nggak lagi di posisi down gitu kan. Jadi gue ngerasa tenang sih, kayak oh ada V-nya yang nemenin kayak gitu sih. Ngomongin soal satu project di film yang kakak itu, dulu kan katanya sempat ada apa namanya ya scene-nya Erika dengan lawan mainnya gitu. Iya. Tapi itu mantannya bukan kak? Bukan. Emang adegannya kan itu kan ada psychological thriller juga, tapi horor kan. Dan di adegan itu, oh ini maksudnya ke Tommy ya? Ya. Tommy enggak. Mereka kita semua sahabatan semua tuh. Yang talent Erika, Karissa Peruset, Omar Eseglal, Tommy Warahbah gitu, sama MJ juga temenan semua akhirnya karena kan satu project bareng gitu. Kalau karena ada adegan yang memang kan cerita di situ Erika itu kan ceritanya suka sama Tommy kan, adegannya gitu. Enggak sih, itu cuma acting aja semuanya. Itu sih nggak itu nggak mantan. Karena kan netizen sekarang lagi bingung nih sebenarnya siapa sih yang dimaksud itu. Nah mungkin berarti kakak bisa menjelaskan kalau itu bukan. Oh itu lagi rame itu. Enggak sih, enggak. Saya sih bukan Tommy ya. Tommy anaknya baik-baik banget. Anak baik-baik banget. Kalau sosok mantannya kayak Erika yang DJ Panda itu kak Di mungkin pernah kenal. Nggak kenal. Cuman pernah lihat aja di sosial medianya lagi live bareng. Terus nggak berapa lama tiba-tiba loh ganti lagi. Oh yaudah gitu, nggak tahu. Tapi kakak terakhir ketemu sama Kak Erika kapan sih kak? Waktu acaranya Mbak Sarah bikin kayak mini konser gitu di daerah Ampera, terus Erika datang. Nah cuman waktu itu Erika datangnya sendiri. Mana teman-teman lo? Iya teman-teman gue lagi pada liburan ke luar negeri. Lalu nggak diajak? Iya gue lagi syuting kata dia. Oh ya udah cuma ngobrol gitu doang sih. Terus ngobrolin tentang film. Kan sekarang karirnya Erika juga semakin melejit ya, semakin bagus gitu, dan emang gue udah tahu banget sih kayak dari dulu emang nih anak berbakat banget sih gitu untuk jadi aktris gitu kan. Itu sih, jadi kita ngomongin project kita yang dulu, project dia yang baru itu sih pas kita lagi di acara itu gitu. Kan sekarang tuh udah punya cowok baru ya yang Brevi itu ya, karena dia tuh menerima Mbak R dengan kondisi yang memang sudah mengandung itu. Mungkin tanggapannya sebagai hebat itu ya, sebagai laki-laki. Wah itu another level sih menurut gue sih. Kayak wow, lu keren bro, lu laki banget gitu. Pokoknya gue ngedoain yang terbaik lah untuk pasangan Erika sekarang gitu. Dan yang pasti untuk apa yang dialami sama Erika, semoga lu Ca baik-baik aja. Jangan pernah takut, teman-teman lu banyak. Jangan pernah takut, karena kan salah satu yang bikin Erika ngedrop itu
fans-fansnya mantannya itu kan tadi bilangnya gitu kan, ada kita semua kok yang akan membela lu gitu. Itu sih kayak udahlah nggak usah takut. Jadi salah satu support yang akan diberikan oleh kakak sebagai teman pun dukungannya seperti apa? Ya sekarang sih cuma bisa doain ya sampai nanti kalau misalnya Erika udah bisa mulai ngobrol lagi sih, kan nggak mungkin. Erika tuh termasuk orang yang nggak pernah ngumbar apapun itu sih sebenarnya ya, kayak apa sih, jarang banget sih. Yang makanya tadi gue bilang kan dia termasuk orang yang kuat gitu. Cuma kayak gue juga agak kaget ketika ngeliat Erika tadi sampai nangis, kayak gue something happen nih sama dia nih. Nggak pernah lihat Erika yang kayak gini gitu sampai dia nangis gitu. Itu sih. Berarti selama ini kakak nggak pernah melihat penampakan Kak Erika dengan perut yang besar gitu nggak pernah? Nggak pernah, jarang. Ya dia sibuk, gue juga sibuk kan gitu. Punya kehidupan masing-masing lah ibaratnya gitu. Terakhir mungkin ini kan Kak Erika sempat ngomong kalau misalkan dia tuh nggak minta pertanggungjawaban dari si cowoknya, dia pun ngejaga cowoknya untuk karirnya nggak jatuh gitu. Tapi ternyata itu hebatnya Erika tuh, itu. Makanya gue bilang dari awal kan, beberapa kali gue bilang Erika tuh strong woman banget, very independent banget gitu, kayak sampai di saat dia butuh support ataupun dia berhak mendapatkan tanggung jawab pun dia tidak minta, dan dia masih mikirin karir mantannya itu ya, gitu kan. Kayak wow, Erika lu best sih. Walaupun gue tahu sih pasti di luar sana banyak banget ya netizen yang pro dan kontra dan nyinyirin dan segala macam, tapi untuk apa yang lagi dialamin sama Erika lu pokoknya sabar ya. Udah isi dari gue. Sudah cukup. Terima kasih banyak.